amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang kami hormati segenap para jamiah, para ibu-ibu, para muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita akan lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Litundhira qauman ma undhira aba'uhum fahum ghafilun. Nyampe fahum ya? Ya. Fahum ghafilun. Fahum ghafilun. Tanzilal Azizir Rahim. Yang diturunkan, siapa yang menurunkan? Yang diturunkan oleh siapa? Oleh Allah yang Maha Perkasa, Ar-Rahim. Litundhira qauman ma undhira aba'uhum. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad untuk apa? Untuk memberi peringatan kepada suatu kaum yang dulu bapak ibu mereka itu belum pernah diberikan peringatan. Belum diberikan peringatan. Akan tetapi setelah diberikan peringatan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fahum ghafilun. Fahum adapun kaum wafilun, yaitu yang lalai. Wafilun, yaitu yang lalai. Sudah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berikan peringatan kepadanya melalui Al-Quran, melalui Al-Quran, ayat-ayatnya, surah-surahnya. Tapi ternyata mereka tetaplah lalai. Lalai dari apa? Anil imani, dari iman. Anil imani, dari iman. Warusydi, dan dari petunjuk. Yakni bermaksud, yakni maksudnya ya Muhammad, wahai Muhammad. Ya Muhammad, wahai Muhammad. Silakan. Ya Muhammad, wahai Muhammad. Anzalna ilaika hadzal Qur'ana. Anzalna, kami menurunkan. Anzalna, kami menurunkan. Ilaika, kepadamu. Ilaika, kepadamu.
Hadzal Qur'ana, pada Quran ini litukhawwifa, agar kamu menakut-nakuti, litukhawwifa, agar kamu menakut-nakuti, litukhawwifa, agar kamu menakut-nakuti, bihi, dengan hadzal Quran, bihi, dengan Quran ini, bihi, dengan Quran ini, al-qauma, pada kaum, al-qauma, pada kaum, alladzina, yang lam yukhawwafu, yang tidak ditakut-takuti, lam yukhawwafu, yang tidak ditakut-takuti. Al-Quran itu ada berapa surah? Ada berapa ayat tuh? 6.666 ayat. Isinya 6.006. Tahu nggak? Nah, isinya 6.066 ayat itu apa isinya? Ada larangan, ayat larangan gitu. Iya. Ayat larangan, ayat perintah. Jadi sebenarnya ayat Al-Quran itu berbeda-beda karena akan ada wakaf. Kita kan sudah pelajari kemarin. Ada 7 imam kan? Ada qiraatus sab'ah, ada 7 imam dalam bacaan Al-Quran. Periwayatannya itu bermacam-macam. Ada yang meriwayatkan wakaf, ada yang meriwayatkan tidak wakaf, ada yang meriwayatkan wasal, ada yang meriwayatkan tidak wasal. Sehingga menyebabkan berbeda-beda di dalam ayat itu. Contohnya apa? Ada yang kalau kita kenal ini kan yang mengatakan 666 ayat ini kan diantaranya adalah Syekh Nawawi Al-Bantani. Yang meriwayatkan ini adalah Syekh Nawawi Banten, orang Banten, orang dewek. Tapi ya ada juga yang mengatakan jumlah ayat itu 6.217 ada. Ada yang meriwayatkan 6.214. Ada yang meriwayatkan 6.225. Ada. Berbeda-beda pendapat. Kalau menurut Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitab Nihayatus Zain, dalam kitab Nihayatus Zain, dalam kitab Nihayatus Zain yang dimaksud dengan ayat 6.666 ayat apa? 660 ayat ini di antaranya adalah 1000 perintah. Aqimus shalah wa atuz zakah, ya perintah itu. Kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum
la'allakum tattaqun. Seribu lagi tentang larangan. La taqrabuz zina. Itu adalah larangan. Ada 1000 larangan. Berarti sudah berapa? 2000. Terus 1000 lagi tentang janji. Tentang janji, 1000 tentang janji. Banyak ya janji Allah itu. May yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan jalan setiap kesulitan-kesulitannya. Contoh. Sudah berapa? 1000 lagi tentang halal dan haram. Uhilla lakum bahimatul an'am Hurrimat alaikumul maitatu wa lahmul khinzir. Halal, ada yang halal, ada yang haram, ya. Ternyata di dalam Al-Quran ada 1000 larangan, ada 1000 yang menjelaskan ayat itu tentang halal dan haram. Ada 1000 tentang ayat tentang kisah-kisah dan kabar-kabar, tentang kisah-kisah dan kabar-kabar. وَوَعَدْنَا مُوسَى 30 لَيْلَةً. Seperti yang ceritakan, saya janjikan kepada Musa 30 malam. Wa atmamnaha bi ashrin. Kemudian saya sempurnakan menjadi 10. Jadi Musa itu ketika di di gunung Turzina. Iya kan? Gunung apa namanya? Sinai. Iya, Turzina kan itu. Dia disuruh munajat kepada Allah 30 malam untuk menerima kitab, tapi dianggap tidak pas, ditambahkan 10. 30 malam itu pas berada di hari Dzulqa'dah. Bulan ini, bulan Dzulqa'dah, 30 hari. Wa atmamnaha, kemudian bi'ashrin, kemudian 10 harinya itu Dzulhijjah. Genaplah 40 hari beliau bermunajat kepada Allah, kemudian diberikanlah yang namanya Injil, Taurat. Kalau saya bilang Injil jangan diam, Taurat Ustaz. Atau jangan juga nggak tahu juga yang dengerin. Faktor U. Oh, faktor. Tapi ini kedengaran nggak suara saya ini? Nggak, bukan takut faktor U, takut karena memang nggak kedengaran. Baik. Nyampe berapa kisah ya? 1000 lagi tentang ayat ibrah dan tamsil, perumpamaan ibrah, ambil pelajaran dan perumpamaan. Seperti kita kalau menginfakkan harta kita, bagaikan kita menanam 1 biji, kemudian 1 biji itu kita tanam, kemudian tumbuh. Setiap bijinya itu berapa? Tumbuh 1 bijinya itu 7 tangkai. Setiap 1 tangkai itu 100. Berarti dalam 7 tangkai, dalam 1 tangkai yang isinya 7 itu berarti 700.
Jadi satu yang kita tanam kalau 10.000 banyak. 1.001 biji diibaratkan 1 biji. Nggak kelihatan. Neraka surga yang nggak kelihatan, sehingga nggak ngaruh. Kalau sampai kelihatan orang di depan kita, kelihatan neraka, kelihatan ya soleh dan solehah semua. Jangankan, makanya kalau mereka ingin khusyuk itu alladzina yadunnuna annahum mulaqu rabbahum. Kalau panjenengan ingin khusyuk, ingin takwa terus kepada Allah, alladzina yadunnuna, mereka itu menyangka annahum mulaqu, bahwa mereka itu akan bertemu rabbahum, dengan Tuhan mereka. Kalau panjenengan sholat, seakan-akan ada Allah di depan panjenengan itu. Allah ngawasin saya, Allah melihat saya. Insya Allah kita akan khusyuk. Kita akan khusyuk. Kenapa? Karena Allah mengawasi kita. Apalagi kalau panjenengan sudah jelas-jelas panjenengan tahu kapan panjenengan betul-betul bertemu dengan Allah, yang disebut dengan mati. Syarat bertemu dengan Allah itu kan mati, Bu. Kalau belum ya belum bisa ketemu dengan Allah. Anda tahu tanggalnya sekian bakal mati, Bu. Dari sekarang panjenengan sudah istighfar terus, Bu. Sudah memperbanyak amal-amal saleh, memperbanyak pekerjaan-pekerjaan baik. Cuma sayangnya nggak nampak. Kualat nggak nampak. Nampak ini jamaah mikir nggak sih? Ini bener. Nggak bener. Sana nggak nampak. Terus 500 tentang halal dan haram. Bentar. Tadi? Oh, yang 1000 tentang ancaman tadi itu. Salah. Yang halal haram tadi itu di-delete dulu, kemudian diketik lagi. Bisa? Terus 500 tentang halal haram. Berarti ini saya ini faktor usia juga. Kepala berapa saya ini? Kepala 4. Sejak kepala 2. Jawab mas saya memakai. Enggak, kepala 4 tua banget. Nah, saya paling muda di sini. Ini yang paling muda umur berapa? 17. Anaknya umur 38. Ini 35. Kamu keda 35 ya. 35 saya 36. Berarti yang paling muda emang saya di sini. Amin dan Berarti kirain umur 17-an. alhamdulillah. Apalagi saya 13 tahun. Jadi tentang tentang halal haram, kalau tadi itu tentang ancaman ya. Yang 1000 tentang ancaman banyak. Ancaman-ancaman bagi orang-orang yang melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, bagi orang munafik, bagi orang yang di antaranya munafik. Orang yang sudah di dalam ayat ini nanti di dalam Al-Qur'an itu kan. Sebenarnya Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang munafik, orang-orang yang zalim, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, sebenarnya Allah sudah tahu Pak dari zaman asal itu, Bu. Sebenarnya sudah tahu. Makanya panjenengan sama kita ini jangan termasuk orang-orang yang seperti itu. Makanya kita mentadabbur Al-Qur'an ini tujuannya agar kita tidak termasuk orang-orang yang kemudian oleh Allah khatamallahu ala qulubihim. Allah tutup hati kita. Wa ala absarihim wishawa. Penglihatan kita Allah tutup. Walahum adzabun adzim. Mereka diberikan siksa yang sangat keji. Kenapa?
Padahal kebenaran di depan kita, tapi tidak kita rasakan bahwa itu adalah benar. Kenapa? Karena memang Allah tutup dengan sengaja mereka. Ya, insya Allah yang ngaji tidak akan seperti itu, insya Allah. Karena orang yang ngaji tujuannya bukan lain, bukan hanya sekedar menghilangkan kebodohan, tapi kita ingin mengenal lagi Allah lebih dekat. Panjenengan ngaji ini mungkin ketika makna, oh ini di makna apa, letaknya di mana, maknanya ini kecilannya. Oh, betul lagi. Tapi sebenarnya panjenengan dengan kesulitan itu sejujurnya panjenengan ingin mengenal Allah lebih dekat. Setidaknya dengan penjelasan ayat demi ayat di dalam syarah ini, kita mengenal Allah lebih dekat lagi. Apa tanzila, apa litundira qauman ma undira, ternyata ada kaum di mana kaum-kaum itu sebelumnya belum pernah diberikan petunjuk, belum pernah diberikan kabar-kabar, ancaman-ancaman, ya, yang disebut dengan hari fatrah. Apa hari fatrah? Hari tidak datangnya antara lamanya tidak datang Rasul, tidak datang Nabi, tidak menyampaikan risalah-risalah nubuwah kepada mereka. Tidak datangnya wahyu disebut masa fatrah. Agama Rasulullah ini sebenarnya membawa dua misi. Yang pertama misinya adalah menakut-nakuti, diancam dengan kalau nggak sholat, ya, diancam kalau berbuat maksiat. Tapi juga Al-Quran ini memberikan kabar gembira kepada panjenengan, wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Ya. Wa basyiril ladzina amanu, dan berbahagialah engkau orang-orang yang beriman, walladzina wa'amilus shalihat, dan orang-orang yang melakukan kebaikan, anna lahum jannat, bahwa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anna lahum jannatin tajri, bahwasanya mereka itu yang pantas balasan bagi mereka adalah surga. Orang yang berbuat baik balasannya surga. Orang yang tidak berbuat baik balasannya neraka. Jadi terkadang itu Bu, memang kita harus diancam, terkadang juga dikasih kebahagiaan, kabar-kabar gembira. Tapi kalau ibu-ibu lebih senangnya kabar gembira terus. Makanya sekali-kali kita harus dengar kabar buruk yang diancam oleh Allah, agar apa? Meningkatkan lagi keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus seperti ini, ya Muhammad, aku turunkan Quran ini agar kamu menakut-nakuti kepada kaum yang tidak pernah ditakut-takuti. Siapa itu? Wal muradu, adapun maksud. Wal muradu, apa adapun yang dimaksud? Wal muradu, adapun yang dimaksud, minal qaumi, dari kaum. Wal muradu, adapun yang dimaksud, minal qaumi, dari kaum Quraisyin, yaitu kaum Quraisy. Kaum Quraisy, kaum siapa? Kaum Quraisy, kaum bangsa Arab yang ada di Mekah itu. Kaum Quraisy, li'annahu, karena sesungguhnya kaum
Li'annahu karena sesungguhnya kaum min zamani Ismailah dari zamannya Ismail alaihissalam, min zamani Ismaila alaihissalam, dari zamannya Ismail alaihissalam. Alaihissalam ini semoga keselamatan atasnya. Min zamani Ismail alaihissalam, berarti alaihissalam itu kalau disingkat jadi AS ya. Min zaman Ismail, dari zaman Ismail, ila zamanika sampai ke zamanmu, ila zamanika sampai ke zamanmu, ila zamanika sampai ke zamanmu, ma ja'akum tidak datang kepada kaum, ma ja'akum tidak datang pada ya kaum, ma ja'akum tidak datang hum pada ya kaum. Siapa yang tidak datang? Nabiun. Siapa nabi? Nabiun siapa nabi? Wala mursalun dan tidak pula utusan. Wala mursalun dan tidak pula utusan. Jadi yang dimaksud kaum tersebut adalah kaum Quraisy, Bu. Quraisy, kaum Quraisy, Abu Lahab, Abu Jahal ya. Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Talib itu kaum Quraisy. Abu Bakar. Tapi kaum Quraisy ini nanti ada yang beriman kepada Rasulullah ya, seperti kaum Arab keturunan Ismail ini namanya kaum Quraisy. Ada silsilahnya kan di atasnya Nabi Muhammad itu ada namanya Quraisy, sehingga kabilah ini namanya Quraisy. Kemarin biasanya kalau acara apa ya di sini? Maulid Nabi ya, itu biasanya cerita ada orang tua daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus jadi Quraisy ini mulai dari Nabi Musa, mulai dari Nabi Ismail sampai ke Nabi Muhammad, tidak ada nabi, tidak ada rasul yang diutus kepada kaum Quraisy ini. Sehingga mereka kaum ini tidak ada yang mengingatkan, tidak ada yang memberikan kabar gembira tentang kenikmatan-kenikmatan Allah dan tentang siksa-siksa Allah. Li'annahum, karena sesungguhnya kaum Quraisy, li'annahum karena sesungguhnya Quraisy, kaum Quraisy, li'annahum karena sesungguhnya kaum Quraisy, wafiluna yaitu yang lalai, wafiluna yaitu yang lalai, la ya'rifuna dina, la ya'rifuna tidak mengetahui siapa kaum Quraisy, la ya'rifuna tidak mengetahui kaum dinan pada agama, dinan pada agama, wala syariatan dan tidak pada syariat, dan tidak pula syariat. Li'annahum karena kaum Quraisy, wafiluna yaitu yang lalai, ghafiluna yaitu yang lalai,
la ya'rifuna tidak mengetahui siapa kaum Quraisy dinan pada agama wala syariatan dan tidak pula pada syariat. Laqad haqqal qawlu ala aksarihim fahum la yu'minun. Laqad haqqal qawlu, laqad sesungguhnya, laqad sesungguhnya, haqqa telah pasti, haqqa telah pasti, haqqa pasti itu kalau sudah pasti berarti telah, haqqa pasti, al-qawlu apa perkataan, berlaku perkataan, perkataan al-qawlu apa perkataan, al-qawlu apa perkataan itu, al-qawlu apa perkataan itu. Yang dimaksud perkataan ini adalah ketentuan Allah. Al-qawlu perkataan, berlakunya perkataan Allah ini yang dimaksud adalah ketentuan Allah. Ala aksarihim terhadap kebanyakan kaum, ala aksarihim atas kebanyakan kaum, ala aksarim terhadap, ala aksarim atas kebanyakan kaum, fahum adapun kaum, fahum adapun kaum, fahum adapun kaum la yu'minuna tidak beriman siapa kaum. Kalau di dalam arti Al-Quran itu kan ini, sungguh telah berlaku, laqad haqqal qawlu ala aksarihim fahum la, sungguh telah berlaku penetapan siksa pada sebagian besar daripada mereka kaum Quraisy, fahum la yu'minun, karena mereka tidak beriman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu nanti setelah zaman fatrah ini kan zaman yang tidak ada nabi, tidak ada utusan, ya kan? Namanya zaman fatrah. Kemudian setelah Rasulullah datang diutus, itu bukan zaman fatrah lagi, karena diutusnya seorang nabi, diutusnya seorang rasul menyampaikan risalah nubuwah. Risalah ketuhanan disampaikan. Ini bukan zaman fatrah lagi. Setelah beliau datang, diberikan ancaman, diberikan peringatan, tapi mereka tidak beriman. Pasti yang namanya siksa itu berlaku kepada mereka. Bukan hanya kepada mereka, sampai hari ini kita ini tetap kaumnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang beriman, Allah angkat derajatnya. Orang yang mendustakan Rasulnya, tidak percaya kepada Rasul, Allah akan siksa. Itu pasti. Laqad haqqal qawlu ala aksarihim fahum la yu'minun. Banyak yang nggak beriman.
Makanya nanti di dalam ayat ini di belakang akan terus kenapa? Ada pertanyaan begitu nanti. Terus kenapa? Kalau memang mereka karena nanti itu kan begini. Di dalam ayat selanjutnya itu walaupun mereka wasawaun alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Di dalam ayat berikutnya, engkau ancam mereka seperti apapun Muhammad, mereka tidak akan beriman. Jenengan bawa bu Al-Quran yang ada di sini itu kepada orang-orang yang tidak beriman nih Al-Quran, ayo ngajak ke dalam Islam, kamu akan masuk surga. Jadi mereka tidak akan beriman. Tidak akan beriman. Lantas kenapa, kata dalam tafsir ini nanti, lantas kenapa harus ada ancaman, harus ada peringatan kalau memang ketika diancam mereka tidak akan beriman? Dibahas dalam tafsir ini nanti. Allah sudah tahu mereka itu yang tidak beriman itu, Allah sudah tahu bahwa ketika diingatkan, ketika diajak kepada kebaikan, mereka tidak akan mengikuti kebaikan itu. Allah sudah tahu dari zaman azali. Tahu zaman azali? Zaman azali itu sebelum bumi diciptakan, sebelum langit diciptakan, itu namanya zaman azali. Jadi sebelum kita diciptakan Allah sudah tahu. Wah, yang ngaji ibu-ibu sekian hari ini. Ya. Yang ini berapa ini? Besok segini. Itu sudah tahu Allah dari zaman azali. Wah, ini pada hari ini karena ada halangan, dia jemput anaknya dulu kok, tapi dengan semangatnya dia balik lagi ke sini. Itu ada, Bu. Catatannya dari zaman azali. Allah sudah tetapkan itu. Mengenal Allah, Bu, kalau tidak ada ilmu nggak bisa, Bu. Karena yang memperkenalkan Allah adalah hadis, ada Al-Quran. Terutama Al-Quran ini adalah firman Allah, itu yang akan memperkenalkan ibu. Oh, ternyata Allah yang saya sembah itu sifatnya begini, keinginannya begini, maunya Allah kepada saya ini seperti ini. Niatkan panjenengan itu ingin mengenal Allah lebih dekat lagi. Al-Quran itu diturunkan kepada kita untuk jadi pedoman, sering saya sampaikan. Kalau hanya bisa ngaji, Bu, panjenengan belum bisa mengambil ibrah, pelajaran daripada Al-Quran itu. Tapi tahapan dari mengambil ibrah itu bisa ngaji dulu, kemudian baru bisa belajar cari ibrah. Kalau jenengan belum bisa ngaji, gimana mau makna itu? Bacanya di mana Ustaz? Hilang ya. Tapi jangan kecil hati. Semoga dengan panjenengan hadir di sini yang nggak bisa ngaji bisa ngaji. Karena Allah memberikan ilmu dengan dua tahap. Ada yang pertama dengan bi'ilmil kasab, dengan cara memang mencari. Seperti ini namanya ilmu kasab. Mencari ilmu dengan sungguh-sungguh hadir, talaki, bertemu dengan guru, liqa. Ini namanya memang betul-betul belajar. Tapi ada yang disebut dengan ilmu laduni. Ya Allah, saya sudah belajar kemana-mana, tapi saya tidak bisa ya Allah. Tahu-tahu Allah berikan siraman dia malam-malam, besoknya langsung bisa lancar ngaji. Ada yang seperti itu di sini? Oh, insya Allah nggak ada. Oh, berarti makomnya makom kasar, makomnya masih makom, harus bertemu dengan guru dulu, baru bisa insya Allah. Tapi ini kita belajar, semoga kita mendapatkan syafaat daripada Al-Quran, mendapatkan syafaat daripada Yasin, dan semoga orang tua panjenengan yang ada di catatan ini saya bawa di catatan ini. Kita setiap minggu keempat kita baca. Ridho saya bawa. Hah? Ridho ya? Enggak takut keberatan orang tuanya dibawa ke rumah saya? Pak Ustaz berat. Saya belum boleh Pak Ustaz. Oh iya, ngerti. Anda telah. Baik, terima kasih Bu Ibu. Berarti kita ayatnya sampai laqad haqqal
qawlu ala aksarihim fahum la yu'minun. Sebenarnya saya terjemahkan satu persatu ayat ini saya buat kitabnya, tapi belum selesai sampai sini karena banyak kitab yang saya terjemah. Semoga ada Allah nanti diberikan, makanya maknanya itu pakai tulisan pen yang bisa dihapus, Bu. Ketika saya kasih nanti buku lewat PDF itu, jenengan boleh print. Nanti panjenengan tinggal salin maknanya satu-satu itu. Nanti kan ada maknanya ya seperti ini. Ini yang saya lagi tulis. Kita kasih. Nah, jadi begini nih. Jadi panjenengan nanti itu satu-satu ada artinya. Satu-satu ada artinya, tapi di sini ada pemahamannya. Arti dari ayat-ayat ini nanti ada di sebelah kiri. Arti-arti per ayatnya ini. Panjenengan itu, Bu, dengan tahu makna satu-satu, Bu. Contohnya ya. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Panjenengan ketika berhenti bisa ngulang dari yang tepat hurufnya. Kalau tidak tahu maknanya, Bu, kadang dipotong-potong sama jenengan. Contohnya laminal mursalin ala siratim mustaqim. Ini kan innaka itu laminal mursalin, benar-benar seorang siapa itu? Nah, jadi saya baiknya dari innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Ala, kalau panjenengan bacanya dari sirati, berarti ada huruf yang dibuang. Nah, ala siratim mustaqim, sirat, ala sirat. Gak kuat nafasnya. Siratil mustaqim. Ini tidak bagus dalam mengulangnya. Seharusnya diulang dari ala, sehingga tidak merusak makna. Nah, makanya panjenengan ya nggak apa-apa. Yang penting bisa ngaji dulu, nggak apa-apa. Udah ya, cukup. Sekian, kita tutup dengan kafaratul majlis. Semoga berkah selalu. Yang penting sudah niat belajar, niat ta'allum, luar biasa. Proses masih panjang. Semoga panjenengan kita semua panjang umur, bisa menyicipi nikmat-nikmat Allah berupa ilmu-ilmu Allah. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.